Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Belajar dimanapun kalian berada. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran kita, yaitu tema 4, Sehat itu penting, subtema 2, Gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran ke-1. Dengan muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6, serta muatan IPA KD 3.4 dan 4.4. Masih bersama Anisha Kusniadi. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Sudah siap belajar untuk hari ini? Mari kita belajar. Isi dan amanat pantun. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengenal tentang jenis pantun dan juga ciri-ciri pantun. Masih ingatkah kalian? Lalu, bagaimana cara untuk mengetahui isi dan amanat dari sebuah pantun? Ayo kita cari tahu. Pantun dibuat untuk menyampaikan maksud dan tujuan tertentu. Salah satunya yaitu untuk menyampaikan sebuah nasihat. Nasihat dalam pantun disebut dengan amanat pantun. Untuk mengetahui amanat dari sebuah pantun, kalian harus menemukan dahulu yaitu baris isi pada pantun, di mana baris isi terdapat pada baris ketiga dan baris keempat. Nah, jadi baca dan pahamilah baris isi pada pantun, yaitu baris ketiga dan keempat. Perhatikan contoh pantun berikut ini. Keparis membeli buah naga, lelah mencari sampai berkeringat. Rajin-rajinlah berolahraga, badan sehat membuatmu semangat. Pada baris ini kita harus menentukan dulu bahwa 1 dan 2 adalah baris sampiran dan baris 3 dan 4 merupakan baris isi. Yang menjadi fokus kita dalam menentukan isi dan amanat pantun yaitu pada baris ketiga dan keempat yang berbunyi, rajin-rajinlah berolahraga, badan sehat membuatmu semangat. Nah, setelah kita memahami kalimat yang ada pada baris ketiga dan keempat ini, kita bisa merangkainya kembali dengan menggunakan kata-kata kita sendiri. Misalnya, isi atau makna pantun tersebut adalah agar kita selalu rajin berolahraga. Dengan rajin berolahraga, badan akan sehat dan membuat kita semangat. Sedangkan amanatnya adalah kita harus rajin berolahraga. Selain pantun, terdapat pula syair yang juga dibuat untuk menyampaikan sebuah nasihat atau maksud tertentu. Lalu, apa perbedaan pantun dan syair? Ikuti contoh berikut ini. Pantun, seperti yang sudah kita pelajari kemarin, buat kue pakai mentega, kue menjadi lembut dan mekar. Jangan lupa berolahraga agar tubuh sehat dan bugar. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa ciri-ciri pantun adalah terdiri atas 4 baris, bersajak silang yaitu ABAB. Setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata, di mana isi terdapat pada baris ketiga dan baris keempat. Sedangkan pada syair, penuhi kecukupan gizimu, hindari penyakit di tubuhmu. Jagalah selalu kesehatanmu agar selamat hidupmu. Berdasarkan contoh syair tersebut, maka ciri-ciri syair adalah terdiri atas 4 baris atau lebih. Bersaja A. Inilah yang membedakan antara pantun dan syair. Jika pantun bersajak silang ABAB, maka pada syair bersajak sama yaitu A. Setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata, di mana isi terletak pada semua baris. Jika pada pantun, isi hanya pada baris ketiga dan keempat saja, tetapi pada syair, isi terdapat pada semua baris.
Ternyata dengan memenuhi kebutuhan gizi yang ada pada tubuh kita, maka kesehatan kita akan selalu terjaga. Nah, inilah kita mengenal tentang pentingnya makanan sehat bagi tubuh kita. Karena makanan yang tidak bergizi dapat menyebabkan gangguan atau kelainan pada organ kita. Misalnya adalah pada organ peredaran darah. Peredaran darah sangat berperan penting bagi tubuh manusia. Sebagai suatu sistem yang kompleks atau lengkap, sistem peredaran darah tidak lepas dari berbagai macam gangguan. Apa saja gangguan dan penyakit yang terjadi pada organ peredaran darah manusia? Mari kita simak berikut ini. Diawali dari hipertensi atau tekanan darah tinggi. Dengan penyebabnya adalah faktor keturunan, menderita obesitas atau berat badan yang berlebih, dan mengonsumsi garam yang berlebih. Gejala dari penyakit hipertensi adalah tekanan darah di pembuluh arteri melebihi normal, yaitu lebih dari 120/80 mm/Hg. Kebalikan dari hipertensi adalah hipotensi atau tekanan darah rendah. Dengan penyebabnya adalah kekurangan nutrisi, gangguan hormon, dan pendarahan. Penyakit hipotensi ini memiliki gejala tekanan darahnya yaitu di bawah normal, yaitu di bawah 90/60 mm/Hg. Penyakit yang ketiga adalah serangan jantung, dengan penyebabnya adalah terjadinya penyumbatan pembuluh darah akibat timbunan kolesterol. Dan gejalanya yaitu jantung akan melemah karena kekurangan oksigen, di mana pembuluh darah yang tertimbun dengan kolesterol ini sehingga akan menghambat aliran darah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh sehingga mengakibatkan penyakit serangan jantung ini. 4. Aritmia. Aritmia merupakan penyakit yang disebabkan karena adanya serangan jantung dan gangguan elektrolit, dengan gejalanya yaitu detak jantung yang tidak beraturan. Penyakit yang kelima disebut dengan kardiomiopati, dengan faktor penyebabnya adalah keturunan dan faktor usia atau penuaan. Untuk gejalanya yaitu terjadinya kelainan bentuk dan kekuatan otot jantung. Seperti tampak pada gambar di sini bahwa di mana otot jantung itu akan membesar dan menebal, sehingga ukuran antara bilik kiri dan bilik kanan menjadi tidak sama. Penyakit selanjutnya adalah anemia. Mungkin kita sering mendengar penyakit anemia ini. Anemia disebabkan karena kekurangan zat besi dan pendarahan, dengan gejalanya yaitu kekurangan sel darah merah. Berikutnya, siklemia. Siklemia disebabkan karena faktor keturunan, dengan gejalanya yaitu sel darah merah berbentuk sabit. Jika orang normal, sel darah merah itu berbentuk seperti bulatan dengan bagian cekung yang berada di tengahnya. Untuk penyakit siklemia ini, sel darah merah berubah bentuk menjadi bentuk sabit, menyerupai bulan sabit. Inilah yang disebut dengan siklemia atau sickle cell pada darah merahnya. Berikutnya adalah leukemia atau yang disebut juga dengan kanker darah, dengan penyebabnya yaitu keturunan, kelainan genetik atau kelainan dari bawaan, serta memiliki riwayat kanker. Dengan gejalanya yaitu produksi sel darah putih di atas normal. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa sel darah putih ini berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. Pada penderita leukemia ini, ternyata jumlah sel darah putih melebihi dari sel darah merah. Sedangkan sel darah putih ini bersifat fagosit, sehingga sel darah merah berkurang jumlahnya dan untuk sel darah putih jumlahnya akan melebihi jumlah normal. Thalassemia. Thalassemia adalah disebabkan karena faktor keturunan, dengan gejalanya yaitu bentuk sel darah merah tidak beraturan. Thalassemia merupakan penyakit di mana darah tidak dapat cukup memproduksi hemoglobin atau Hb. Sedangkan Hb ini berfungsi untuk mengikat oksigen yang terdapat pada darah. Hemofilia. Hemofilia disebabkan karena faktor keturunan, dengan gejalanya yaitu darah sukar membeku.
Berikutnya, sklerosis. Sklerosis disebabkan karena kebiasaan merokok, menderita obesitas, serta menderita diabetes. Dengan gejalanya yaitu pembuluh darah akan mengeras dan kaku. Berikutnya adalah stroke. Stroke merupakan penyakit di mana pembuluh darah ke otak tersumbat, sehingga orang yang menderita stroke ini akan mengalami kesulitan dalam menggerakkan sebagian atau semua bagian tubuhnya. Dengan gejalanya yaitu suplai darah ke otak terhambat. Varises merupakan penyakit yang diakibatkan karena terlalu lama berdiri atau duduk bersila terus-menerus. Dengan gejalanya yaitu pembuluh vena akan melebar. Baiklah anak-anak, untuk tugas kalian pada hari ini yaitu kalian dapat membuka buku 5D kalian pada halaman 47 nomor 1 dan 47 nomor 2 untuk muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6, dan juga pada halaman 53 nomor 5 dan nomor 6 untuk muatan IPA KD 3.4 dan 4.4. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Bertambah lagi ilmu kita untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita untuk hari ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak, selamat belajar di rumah dan tetap semangat ya. Jangan lupa jaga kesehatan kalian. Selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman. Sampai berjumpa di sekolah pada kesempatan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.